Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, khatamin nabiyyin, nabiyyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man istanna bi sunnatihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita semua, yang tidak pernah berhenti kita rasakan dari waktu ke waktu. Nikmat dunia dengan segala materi yang kita rasakan, dan tentu saja nikmat agama yang jauh lebih penting bagi kita semua, bahwa kita mendapat perlindungan, mendapat petunjuk, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, menghambakan diri kita kepadanya, untuk istiqamah di jalannya, untuk mempertahankan iman dan keyakinan kita yang menjadi modal utama kita untuk menghadapnya pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia, beberapa minggu ini kita atau seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, sibuk dengan ayat 51 surah Al-Maidah. Dari segala persoalannya kita ambil hikmah. Yang paling penting bagi kita, jangan sampai kejadian yang kita alami itu hanya membuat telinga kita sampai pengang gitu. Hati kita masgul, sibuk, pikiran kita, energi kita tersedot tanpa ada pelajaran atau hikmah yang kita ambil. Salah satu hikmah yang kita ambil adalah kita kemudian terdorong untuk memberi perhatian lebih kuat, lebih dalam terhadap ayat 51 surah Al-Maidah ini. Tentu dalam rangka berthalabul ilmi, bukan dalam rangka mengobrolkan atau membicarakan isunya. Kalau isunya udah rame di mana-mana, di TV, di koran, di handphone juga rame. Jadi kita dari sisi ilmunya jangan sampai heboh ayat 51, tapi kemudian ayat 51 itu tentang apa sih? Bicara apa sih? Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberi petunjuk apa kepada umatnya? Ini yang harus kita ketahui. Al-Quran asasnya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dalam menjalani kehidupannya. Tentu termasuk ayat 51 surah Al-Maidah. Itu adalah salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ayat ini, kalau di satu sisi secara isu heboh, jangan sampai kita yang sedang mencari ilmu kehilangan kesempatan untuk mendalami. Nah, itu ya. Itu yang akan disayangkan kalau kita tidak tertarik untuk mendalami. Mendalami apa? Cek. Cek. Ada dua lebih enaknya. Enggak nyala. Enggak nyala. Baik. Sekali lagi dari sisi ilmu,
ajaran sedikit saya teknisnya dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apakah yang bisa kita gali? Tentu banyak sisi sebenarnya yang bisa kita gali dari ayat 51 dan tepatnya menurut saya sambung dengan ayat 52 paling tidak. Ayat 51. Ayat 51 surah Al-Maidah. Ya. Setidaknya apanya nih? Oh, enak. Selalu enak. Ayat 51 sambung dengan ayat 52. Setidaknya itu. Karena itu memang secara makna menyambung. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Ayat 51. 52-nya fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaqulun nakhsha an tusibana dairah fa'asallahu an ya'tiyakum bil fathi aw amrin min 'indih. Terus fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Ini dua ayat. Secara umum begini. Ayat ini isinya, dua ayat ini larangan pertama dari Allah. Ini sisi petunjuknya. Allah tuh sedang melarang orang-orang beriman dengan ayat ini. Ini petunjuknya Nabi. Setelah larangan, Allah menyampaikan ancaman bagi yang melanggar larangan Allah. Mudah ya, kalau ada larangan, peraturan, jangan, tidak boleh, kemudian dilanggar, ada hukuman nggak? Oh, iyalah, tentu begitu. Jadi larangan, kemudian ancaman. Setelah itu ayat 52 Allah memberikan penjelasan. Orang yang melanggar larangan Allah itu seperti apa sih? Nah, gitu. Sehingga dari situ kan petunjuknya adalah ketika itu larangan berarti stop, jangan lakukan. Kan gitu kan? Karena kalau engkau lakukan akibatnya akan begini. Ini hukumannya. Dan orang yang melanggar adalah orang yang dijelaskan oleh Allah begini. Kamu termasuk itu atau tidak? Oh, gitu. Nah, di situ aja. Larangannya apa? Larangannya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ini larangannya. Janganlah wahai orang-orang beriman. Nah, berarti Allah berbicara kepada siapa nih? Setiap orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman yang merasa di hatinya ada iman, ingat, kita semua disebut oleh Allah nih. Kalau memang engkau orang beriman, janganlah engkau jadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin, mitra yang engkau dukung, dan seterusnya yang berdekatan. Kalau ada terjemahan teman setia, tapi sebenarnya bukan dalam arti teman setia pertemanan biasa. Kalau sekedar berteman, sebenarnya berteman saja, nggak masalah. Kalau berteman saja, emang nggak boleh berteman dengan Yahudi, Nasrani? Boleh saja kalau berteman. Tapi dalam batas apa yang tidak boleh? Nah, itu yang penting. Yang tidak boleh itu kalau sampai, nah ayat ini menyebut aulia kalau ada wala. Jadi kalau berteman sampai pada level wala itu apa? Nah, kita perlu jelaskan secara tafsir. Wala itu memberikan perasaan kita untuk berpihak kepada dia, membela dia ketika dia memusuhi kaum muslimin, Islam, Allah, Rasulnya, dan agama Islam. Kalau begitu nggak boleh berteman dengan seperti itu.
berteman dengan Yahudi dan Nasrani dalam posisi Yahudi dan Nasrani itu sedang memusuhi Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Nggak boleh itu. Kalau berteman dalam level ini nggak boleh. Kalau berteman biasa, dia teman atau katakanlah mitra bisnis, ya nggak masalah. Kalau sekedar bisnis itu muamalat, nggak masalah muamalat. Tapi ketika kita mendapati seorang Yahudi Nasrani memusuhi Allah, Rasulnya, memusuhi agama Islam, kemudian kita menjadi dia dalam posisi itu, ya nggak boleh masuk larangan ini. Apalagi kalau memberikan kekuasaan, itu jelas tidak boleh. Jelas mendukung dalam sebuah posisi pemerintah, jelas itu tidak boleh. Baik. Ini larangan dari Allah. Allah kemudian menjelaskan orang yang melanggar itu, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kalau ada seorang di antara kalian, wahai orang yang beriman, memposisikan, memperlakukan orang Yahudi Nasrani tadi seperti itu, memberikan wala, gitu ya. Padahal dia memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi agama Islam, dan seterusnya. Mengangkat dia sebagai pemimpin dan seterusnya. Maka dia, si Muslim ini, menjadi bagian dari mereka. Ini bahaya sekali. Ini kecaman, ini ancaman yang sangat berat. Menjadi bagian dari mereka, menjadi bagian itu apa artinya? Ya sudah, berarti keluar dari lingkungan Islam, masuk ke lingkungan mereka. Dalam arti apa? Para ulama tafsir mengatakan dalam arti dua. Bisa jadi murtad kalau si mukmin ini malah menyukai agama mereka dan membenci atau menodai agama sendiri. Oh, kalau itu murtad. Kalau itu murtad. Meridhoi agama Yahudi Nasrani dan membenci agama sendiri, agama Islam. Nah, itu murtad kalau itu menjelas secara hukum ya. Tapi tidak boleh mengumbar hukuman murtad. Oh, kamu murtad, nggak boleh kalau itu. Itu harus tidak boleh orang per orang begitu. Tapi secara hukum dia murtad. Atau kalaupun tidak sampai murtad, ancaman Allah ini berarti apa? Orang mukmin, orang muslim yang memperlakukan Yahudi dan Nasrani seperti tadi dengan wala tadi, maka oleh Allah diserupakan. Ahli tafsir Ibnu Ashur diserupakan bahwa dia sama-sama diancam oleh Allah dengan azab yang diancamkan oleh Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi azabnya sama. Sama, nggak ada enaknya itu. Dua-duanya nggak enak kan? Satu secara hukum langsung murtad, kalau satu walaupun nggak murtad tapi ancaman azab yang akan diterimanya sama seperti ancaman azab yang akan diterima oleh Yahudi dan Nasrani. Karena ini berat. Karena Allah menjelaskan mereka ini ketika mereka bersikap terhadap Allah, Rasulnya dan seterusnya memusuhi Islam, memusuhi Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin orang yang beriman memberi dukungan kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Mungkin nggak? Nggak mungkin kalau orang imannya benar, kan begitu. Nah, ini masalahnya. Nah, yang menarik kemudian Allah menjelaskan di ayat 52, fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Muhammad, engkau akan dapati orang-orang yang cepat, orang-orang yang gigih membela mereka itu siapa? Tidak disebutkan orangnya si A, si B, si C namanya, tapi sifatnya. Itu orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada syak, ada keraguan terhadap kebenaran agama sendiri. Itu orang yang hatinya penyakit, orang-orang munafik itu. Orang beriman tidak akan melakukan, orang munafik. Sadar atau tidak sadar, dia mengaku ataupun tidak, itu hatinya, di hatinya. Itu bukan ada iman yang kuat, tetapi ada penyakit. Ini artinya kita yang harus hati-hati ini di sini. Jadi kalau kita habis-habisan membela, ini termasuk yang berarti ada yang harus kita evaluasi. Ada sakit, ada penyakit dalam hati kita. Nah, ketika Allah memberikan atau menurunkan larangan ini, larangan itu dalam kaidah tafsir itu berarti ada satu kejadian yang melatar belakangi yang kemudian menjadi penyebab turunnya larangan.
Sesuatu itu dilarang karena memang ada pelanggaran, ada kesalahan, maka dilarang. Itu kaidahnya begitu. Jadi tidak tiba-tiba ada larangan, sebelumnya nggak ada kejadian apa-apa. Nah, ini yang ingin kita bahas. Apa sebenarnya kejadian yang melatar belakangi larangan ayat ini? Ada 3 kisah terkait dengan larangan ini. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada 3 kejadian, ada 3 kisah yang terkait dengan turunnya larangan ini. Ingat kaidah tafsir Al-Quran, ketika ada larangan dari Allah berarti ada pelanggaran. Ya. Ketika Allah menyatakan la tusyrik billah, jangan berbuat syirik, berarti ada yang musyrik nggak sebelumnya? Ada, makanya Allah melarang, kan gitu, nggak tiba-tiba. Gitu. Nah, dalam ayat ini sekali lagi yang melatar belakangi 3 kisah. Kisah yang pertama, kalau kita mengikuti kronologi atau waktu kejadiannya, urutan kejadiannya, yang paling dahulu adalah melibatkan 2 orang, yaitu Ubadah bin Samit radhiyallahu an dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kejadian pertama. Berikutnya kejadian kedua, tidak persis disebutkan namanya, tapi ada 2 orang ya, dengan tindakan masing-masing. Kejadian yang ketiga itu terkait dengan tindakan atau sikap seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah. Ini 3 kejadian ini. Kejadian pertama terjadi pada tahun kedua Hijriah. Yang kedua pada tahun ketiga Hijriah. Yang ketiga di tahun 5 Hijriah. Nah, bagaimana kejadian itu? Bagaimana kisahnya? Nah, kita mulai dari ceritanya supaya kita paham mengapa ayat ini turun. Mengapa larangan ini begitu luar biasa, bergema, menggaung dan begitu keras? Karena yang dilarang itu oleh Allah Subhanahu wa taala masalahnya tidak kecil. Masalahnya tidak sederhana. Kita mulai dari kisah pertama. Ini kisahnya dimulai setelah perang Badar. Tentu semua tahu perang Badar. Perang antara Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah melawan orang-orang musyrik Quraisy di Mekah. Perang ini terjadi di Badar sekitar 150 km lebih dari Madinah. Badar. Ada yang pernah ke Badar? Umroh nggak pernah ke Badar sih ya. Sekali-kali perlulah ke Badar, Bu. Harus tahu itu. Baik. Ya memang tidak mudah sih kalau umroh, harus cari waktu yang lain. Yang jelas begini. Pertarungan atau perang Badar ini perang yang sangat menentukan. Apa yang telah dibangun Rasulullah SAW selama dari sejak awal berdakwah di Mekah sampai saat itu tahun kedua Hijriah, artinya 15 tahun Rasulullah sudah membina, membangun masyarakat, umat gitu. Dan tentu saja dari awal penentang paling berat Rasulullah dan Islam adalah Mekah, Quraisy. Di Badar, Rasulullah sebenarnya tidak bermaksud dari awal untuk berperang. Tidak. Rasulullah ke Badar itu untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Jadi Rasulullah tidak mempersiapkan diri untuk perang. Awalnya begitu ya. Sementara Quraisy, mereka ini datang ke Badar dari Mekah, memang siap-siap dengan persiapan untuk perang. Kenapa? Karena mereka mendapatkan berita bahwa kafilah dagang mereka dicegat, sehingga mereka mengerahkan pasukan yang siap untuk perang. Jadi pasukan Quraisy datang siap untuk perang, Rasulullah membawa orang-orangnya tetapi tidak dalam persiapan perang. Sehingga pertaruhan bagi Rasulullah dalam perang ini sangat-sangat besar.
Rasulullah bisa saja kita berpikir kenapa beliau tidak menghindar saja, pulang dulu sementara. Jaraknya terlalu jauh, 150 km itu bisa dikejar. Satu. Dan lebih berat lagi bahwa kalau Rasulullah SAW kembali ke Mekah, ke Madinah, apa kata dunia? Rasulullah dan kaum muslimin akan dianggap pecundang, penakut, tidak mau atau menghindar untuk berhadapan dengan Quraisy, dan itu artinya apa? Wibawa Madinah akan runtuh. Semua orang, semua kelompok akan menganggap Madinah itu lemah, sehingga musuh Madinah tidak hanya Quraisy nantinya, tapi orang-orang lain juga akan tertarik untuk menyerang Madinah karena dianggap lemah. Jadi lebih berbahaya. Maka mau tidak mau Rasulullah menghadapi pasukan Quraisy dalam kondisi tadi tidak siap sebenarnya. Sudah begitu jumlah pasukan, peralatan dan lain sebagainya, jelas Rasulullah tidak siap. Pasukan kaum muslimin itu totalnya cuma 314 atau 17. Pasukan Quraisy itu sekitar hampir 1000. Berarti 3 kali lipat. 3 kali lipat tidak siap perang kaum muslimin, Quraisy siap perang. Bertempurlah. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kaum muslimin dengan keimanan yang kuat, dengan kepemimpinan Rasulullah yang hebat, dengan strategi perang yang sangat jitu, dengan persiapan kaum muslimin katakanlah untuk memenangkan perang dengan menggunakan seluruh kemampuan mereka, mulai dari taktik perang yang baru, mulai dari macam-macam, termasuk memanfaatkan lokasi. Artinya strategi dibangun. Jadi gabungan antara kekuatan iman, keteguhan iman, kekuatan strategi gitu, dan keahlian dalam bertempur, itu semua diramu jadi satu, sehingga yang terjadi adalah kemenangan besar di Badar. Kemenangan yang sangat gemilang, sampai Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an dengan sebutan Yaumul Furqan. Apa itu Furqan? Pembeda. Dengan perang ini Allah membedakan hasil 15 tahun pendidikan Rasulullah SAW terhadap para sahabat, dibuktikan di medan tempur. Ternyata bisa mengalahkan Quraisy yang jelas-jelas lebih siap. Mereka itu sudah mapan dari dulu sebagai sebuah masyarakat. Rasul baru 15 tahun membangun masyarakatnya. Tanpa persiapan yang matang, itu bisa mengalahkan Quraisy yang dengan persiapan matangnya malah justru kalah di perang itu. Sehingga pendidikan Rasulullah itu dibuktikan jauh lebih hebat ketimbang Mekah yang sudah mapan jauh sebelum Madinah. Ini hebatnya di sini. Kekuatan Rasulullah itu diantaranya di sini. Karena ini tidak akan lepas dari persoalan pendidikan. Perang itu bukan semata-mata orangnya pandai memainkan pedang, bukan. Tanpa ada mental yang kuat, tanpa ada kesatuan, persatuan, dan itu nggak mungkin. Itu semua pengorbanan, jiwa berkorban, itu nggak mungkin. Itulah kemudian yang terlihat dengan tampak, dan ketika dihadapkan dengan Quraisy menang. 1 kali libas saja, perang itu nggak berhari-hari, 1 hari saja selesai. Menang telak kaum muslimin. Allah menyebutnya sebagai Al-Furqan. Yaumul Furqan, yaumul taqal jam'an. Jadi kaum muslimin itu ketika di majelis taklim ini kan lagi dididik nih, diajari. Ketika masuk medan tempur dalam tanda petik di berbagai bidang kehidupan, wah, kelihatan kualitas muslimah itu menonjol. Mentalnya, kreativitasnya, nah gitu dong. Jadi bukan sekedar di pengajian, pembuktiannya di lapangan, gitu. Di pengajian menyerap, gitu. Pembuktiannya di lapangan, menonjolkan kepribadian muslimah, kan gitu. Di situ letaknya. Nah seharusnya begitu hasil pendidikan itu. Nah, yang penting di sini dampaknya. Dampaknya apa? Jazirah Arab geger, karena Mekah itu kan bisa dikatakan panutan pemimpin masyarakat Arab secara umum. Geger. Mekah yang begitu dianggap sebagai katakanlah patokan, parameter kekuatan Jazirah Arab, kalah dalam satu gebrakan.
oleh kekuatan yang baru dibangun. Rasulullah di Madinah itu baru setahun setengah membentuk, itu sudah menang. Nah, kan itu. Nah, di sini letaknya. Kemenangan Rasulullah melawan atau kaum muslimin melawan orang-orang musyrik Quraisy, ini artinya apa? Ini peringatan kepada setiap musyrik bahwa cepat atau lambat benturan akan terjadi, dan kalau Mekah saja kalah, terus kalian mau gimana? Nah, itu satu. Yang kedua, di Madinah ada kelompok-kelompok Yahudi yang sejak awal kedatangan Rasulullah tentu tidak suka, tidak rela Rasulullah datang ke Madinah dan jadi pemimpin di Madinah. Kenapa tidak rela? Karena dengan keberadaan Rasulullah di Madinah, itu orang-orang Madinah itu jadi akur, akrab, dan itu yang paling ditakutkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah ketika hidup dengan masyarakat Arab, mereka itu menciptakan suasana, ikut menciptakan suasana. Orang-orang Arab di Madinah tidak pernah akur dan perang bertahun-tahun, sampai 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah masih perang. Mereka ikut mensuplai, mereka ikut berperan, mereka ikut memodali Yahudi ini. Kenapa? Karena orang Yahudi dengan kekisruhan orang-orang Arab di sekitarnya, mereka merasa lebih kuat. Mereka merasa lebih kuat kalau lawannya lemah. Maka mereka berkepentingan untuk melemahkan lawannya. Rasulullah datang, kemudian orang-orang Arab itu bersatu atas nama Islam. Itu paling tidak disukai oleh Yahudi. Itu artinya apa? Ketika lawan itu kuat bagi mereka, itu artinya ancaman bagi mereka yang akan musnah. Dan jangan salah, sifat ini masih nempel sama orang Yahudi sampai sekarang ini. Lihat Syam itu kan sampai sekarang tidak pernah akur, itu tetanggaan. Jordan, Syria, Lebanon, bahkan antar satu negara di dalam sendiri. Syria sekarang sedang hancur-hancurnya. Dan itu penting bagi Yahudi karena kekacauan di dalam situ membuat mereka adem ayem di dalam, aman. Kalau orang-orang Arab itu bersatu, ya sudah. Sebenarnya Yahudi itu terlalu gampang untuk disingkirkan. Tapi perpecahan Arab itulah yang membuat mereka kuat. Sebenarnya di situ kuncinya. Dan sampai sekarang orang Yahudi paling takut, paling tidak suka dengan kekuatan orang lain di sekitarnya. Maka ketika Gaza menjadi satu kekuatan yang menakutkan, bayangkan saja, Israel itu satu-satunya negara di dunia yang perbatasan wilayahnya dengan negara lain itu dibangun tembok yang tidak bisa ditembus rudal. Coba bayangkan aja, negara mana yang batas wilayahnya dengan negara lain pakai tembok? Cina bukan batas wilayah, bukan. Indonesia dengan Malaysia cuma patok aja kok, ya kan? Digeser-geser lagi. Hanya Israel yang begitu. Kenapa? Israel itu merasa ketika Gaza, Hamas itu kuat, mereka merasa terancam. Emang itu jiwa mereka tuh jiwa kerdil, kan gitu. Al-Quran menggambarkan orang Yahudi di masa Rasulullah, la yuqatilunakum illa fi qura muhassanah aw min wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu tidak akan memerangi kalian, wahai kaum muslimin, kecuali mereka berada atau dari dalam perkampungan mereka yang dikelilingi oleh tembok-tembok, benteng-benteng yang kuat, kan gitu. Atau di balik dinding-dinding yang tebal. Sampai sekarang itu satu-satunya negara di dunia. Dulu Jerman Timur dan Jerman Barat kan dipisah. Itu kemudian kan dijebol juga kan. Tetapi Israel malah membangun, kan gitu. Seperti ini dia, ketakutan sekali. Makanya ketika Hamas punya rudal, kemudian ke atas, mereka semakin ketakutan, menganggap itu teroris, padahal mereka ngebom setiap saat. Baik, yang penting ini sifat mereka. Jadi ketika Yahudi itu melihat dan membaca kedatangan Rasul dan itu mengancam, berbahaya sekali bagi mereka. Selain mereka mencoba memprovokasi, berkali-kali Yahudi itu memprovokasi kaum muslimin, terutama orang-orang Madinah, dan hampir saja terjadi percekcokan, peperangan, tapi Rasulullah berhasil meredam. Satu yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu apa? Bahwa kalau saat itu Rasulullah masih bertahan, oke. Tapi ada satu harapan,
bahwa satu ketika Rasulullah dan kaum muslimin akan berhadapan-hadapan dengan Quraisy, musuh bebuyutan mereka, dan Yahudi berharap kaum muslimin kalah melawan Quraisy. Tapi kenyataannya di Badar malah menang dengan gemilang. Karena itu maka Yahudi menjadi ketakutan, panik dia. Panik, panas gitu kan. Panas dalam arti tidak ridho gitu loh. Akhirnya apa? Salah tingkah. Biasanya kalau orang sudah panik, sudah ini tidak bisa memperhitungkan langkahnya. Ketika Rasulullah SAW mendakwahi mereka, mereka malah menantang Rasulullah. Apa kata mereka orang-orang Yahudi ini? Terutama Bani Qainuqa, Muhammad, jangan terlalu gembira dan bangga engkau menang melawan orang-orang Quraisy. Kenapa? Orang-orang Quraisy itu cuman pemburu lah. Artinya mereka itu bukan betul-betul kesatria di medan laga. Itu pemburu saja. Kayak pemburu binatang gitu loh. Coba kalau seandainya yang kalau engkau hadapi adalah kami, engkau akan mendapati musuh yang standing atau sesungguhnya. Wah, malah menantang. Wah, Rasulullah masih menyimpan ini, meredam. Ledakan terjadi ketika seorang muslimah ke pasar Bani Qainuqa, pasar Yahudi, dan memang orang-orang Yahudi itu pandai untuk membuat perhiasan dan sebagainya. Kaum muslimah ini seperti biasa dalam muamalat ke pasar nggak masalah kan, ingin membuat perhiasan, tapi ternyata dia dikerjai oleh orang Yahudi di dalam pasar. Kainnya, bajunya itu diikat, ditali, diikat. Ketika muslimah itu bangkit, terlihatlah auratnya. Maka kaget, berteriak. Mendengar itu, seorang muslim yang ada di pasar langsung menghunus pedang dan membunuh Yahudi yang mempermalukan wanita muslimah, kehormatan muslimah. Coba lihat, kehormatan muslimah dijaga sampai sebegini. Dan tentu orang Yahudi kemudian mengeroyok dan membunuh si muslim. Rasulullah SAW tidak, sudah cukup, selesai sudah. Dari rangkaian permasalahan Yahudi selesai. Maka Rasul langsung mengerahkan pasukan. Aneh itu. Langsung mengerahkan pasukan mengepung Bani Qainuqa. Dan ternyata sesumbar mereka itu tidak terbukti. Kan mereka mengatakan kalau engkau menghadapi kami, engkau akan baru tahu siapa sesungguhnya musuh yang setanding atau sejati. Tapi ternyata ketika diserbu, mereka nyingkir, masuk ke dalam benteng mereka. Dan mereka putus asa untuk bisa selamat. Ya, bertahan mau berapa lama di dalam benteng? Berapa perbekalan mereka untuk bisa mempertahankan mereka selama itu? Akhirnya mereka menyerah. Nah, ketika mereka menyerah adalah persoalannya hukuman apa yang akan dijatuhkan. Nah, ketika Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa melakukan pelanggaran tentunya terhadap kesepakatan hidup bersama yang sudah ditetapkan sebelumnya Rasul dalam piagam Madinah, undang-undang di Madinah. Rasulullah membuat undang-undang. Rasul itu sebenarnya memberi peluang pada orang-orang Yahudi itu untuk tinggal bersama di Madinah. Tentu dengan saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga keamanan bersama di dalam kota. Intinya kan itu. Tapi justru merekalah yang memprovokasi berkali-kali, bahkan mereka yang kemudian melanggar dengan membunuh, mempermalukan seorang muslimah dan kemudian membunuh seorang muslim. Sudah selesai kalau begitu. Nah, ketika Bani Qainuqa itu melanggar, kita harus tahu bahwa sebelum Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang Arab di Madinah itu terikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Kerjasama. Dan tentu melalui tokoh-tokoh mereka. Dengan kejadian Bani Qainuqa ini, tokoh-tokoh Madinah, di sini ada dua fenomena yang berbeda. Pertama, Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku dan kelompok kami selama ini punya hubungan kuat dan erat dengan mereka. Tapi karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, maka kami berlepas diri, sepenuhnya menyerahkan kepadamu. Apapun yang engkau akan lakukan terhadap Bani Qainuqa, maka kami mendukungmu." Nah, ini Ubadah bin Samit, sahabat yang setia. Tapi berbeda dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa orang ini? Ini kepala kaum munafik. Kaum munafik adalah tadinya orang musyrik Madinah yang kemudian karena melihat kaum muslimin kuat dan mereka tidak mungkin terus bertahan sebagai musyrik, apalagi setelah perang Badar,
Artinya perang Badar ini kan pertarungan antara kaum mukmin dengan orang-orang musyrik. Berarti orang musyrik di Madinah tidak ada jalan lain. Mereka itu antara bertahan di Madinah tapi kemudian harus beriman, atau kemudian mereka bergabung dengan Mekah gitu yang sama-sama musyrik dan keluar Madinah. Penduduk Madinah yang ini seperti Abdullah bin Ubay itu lebih memilih, sudahlah kami memilih bertahan di Madinah. Tapi juga dalam posisi tidak mau beriman. Akhirnya pura-pura beriman supaya bisa bertahan di dalam kota Madinah. Itulah munafik. Abdullah bin Ubay berkata apa? Ya Rasulullah, inni rajulun akhsha dawair. Ya Rasulullah, aku nggak bisa seperti Ubadah. Bagaimanapun hubunganku dengan mereka begitu kuat sebelum ini. Aku tidak mungkin berlepas begitu saja melepaskan hubunganku dengan orang-orang Bani Qainuqa, Bani Israel ini. Mengapa? Ya Rasulullah. Nah, ini alasannya. Sekarang mungkin saja kita menang melawan Mekah, melawan musuh-musuh kita di luar sana. Tapi apakah ada jaminan kita akan selalu menang? Nah, gitu ya. Bagaimana kalau sesekali nanti kita kalah? Nah, kalau kita kalah, yang kita butuhkan adalah kan mitra. Kita butuhkan bantuan dari pihak yang memang bekerja sama dengan kita. Orang-orang Yahudi ini punya hubungan kerjasama denganku dan itu sudah lama. Kalau kita lepaskan begitu saja, oh, ya silakan. Mana itu ya? Oh, apa itu? Ibu-ibu, kita bantu sekedarnya buat nanti tanggal 4. Oh, Masya Allah. Mendukung Allahu Akbar. Ahok ya dari Masjid Istiqlal untuk nasi bungkus atau untuk aqua apa aja Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tidak bisa bantu tenaga, kita bantu dana. Iya. Untuk Tanggal 4 ini bukan persoalan politik, ini jelas masalahnya kehormatan agama. Tanggal 4 ini umat Islam di seluruh Indonesia akan bergerak bersama untuk membela agama, bukan masalah politik. Iya, harus ada kejelasan hukum negara terhadap seorang penista agama. Ini yang kita inginkan. tanggal 14. Iya. Kalau ini dibiarkan, maka negara ini akan berantakan. Karena setiap orang akan menista agama yang lain dan itu akan kacau balau. Jelas sekali, ini bahaya. Ini bahaya untuk negara sebenarnya. Iya, serentak seluruh Indonesia dan sekarang sudah mulai bergerak di beberapa daerah. Intinya itu. Baik, kita lanjutkan. Abdullah bin Ubay itu mengatakan begitu. Tidak ada jaminan kita selalu menang dengan orang-orang Mekah dan lain sebagainya. Bagaimana kalau sesekali kalah? Kalau kita kalah, kita membutuhkan dukungan. Dan aku selama ini punya hubungan kuat dan erat dengan orang-orang Yahudi ini. Maka ya Rasulullah, aku tidak seperti Ubadah bin Samit. Aku meminta atau aku menyatakan tidak melepaskan hubunganku dengan mereka. Aku tetap menjalin hubungan dengan mereka. Lihat ayat ini. Abdullah bin Ubay lebih memilih untuk tetap menjalin hubungannya dengan Yahudi yang jelas-jelas secara nyata menista agama Islam, memusuhi Allah dan Rasulnya. Kan Bani Qainuqa sudah melakukan apa? Kejahatan yang sangat luar biasa. Tapi dia masih mementingkan apa? Mementingkan kalau kita kalahkan kita butuh bantuan orang lain. Artinya dia sekedar untuk bisa bertahan hidup, dia menggadaikan agama. Karena jelas kasusnya adalah Bani Qainuqa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, menistakan agama Islam. Masalah kita tuh di sini. Kalau ada orang yang menistakan agama Islam, kok masih didukung? Didukung untuk apa? Nah, ini kasus pertama. Dia mengatakan ini rajulun akhsha dawair. Aku kan masih berpikir jauh. Kalau sesekali kita yang kalah kan kita bisa minta tolong dari mereka. Walaupun mereka telah menghina agama kita.
Ini dia yang kemudian Allah sampai menurunkan ayat ini. Jangan engkau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Artinya engkau bermitra, engkau memberikan dukungan, keberpihakan, padahal mereka dalam posisi memusuhi Allah dan Rasulnya, menista agama, menista kehormatan seorang muslim. Allahu Akbar, melakukan kezaliman dan seterusnya. Ini dia masalahnya. Ini cerita yang pertama. Kisah yang kedua, kisahnya dulu kita angkat. Setelah perang Uhud. Perang Uhud terjadi setelah perang Badar, setahun setelah perang Badar. Masih sama antara kubu kaum muslimin melawan kubu musyrik Quraisy. Dalam perang Uhud ini Quraisy yang sengaja menyerang ke Madinah. Sehingga perangnya pun terjadi di dekat Madinah saat itu persisnya, yaitu di bawah kaki gunung Uhud. Nah, kalau Uhud sudah pernah ke sana kan? Nah, dekat dengan Madinah enggak? Dekat. Karena memang ini menyerang. Kenapa sampai menyerang? Karena Quraisy membalas dendam atas kekalahan mereka di Badar. Itu masalahnya. Quraisy tidak terima dengan kekalahan mereka di Badar. 70 tokoh Quraisy atau 70 prajurit Quraisy dan lebih setengahnya adalah tokoh Quraisy tewas di Badar. Mereka marah minta ampun, mengumpulkan bekal persiapan selama setahun penuh. Bahkan hasil dagang mereka itu tidak diambil, tidak dibagi-bagikan. Padahal investornya banyak waktu itu. Demi apa? Dijadikan modal awal untuk membiayai perang membalas dendam, yaitu Uhud. Jadi setahun penuh menyiapkan segalanya untuk membalas dendam. Sehingga mereka betul-betul menyerang sampai ke Madinah, yaitu sampai di Uhud. Di situ Rasulullah SAW menghadapi, dan terjadilah perang Uhud. Perang Uhud itu hasilnya sebenarnya ini sulit kita sebut menang atau kalah. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang Quraisy itu menang dalam perang Uhud. Sebenarnya nggak menang, nggak bisa dikatakan menang. Dalam perang, ukuran menang dalam perang itu mudah. Sekarang tujuan Quraisy ketika menyerang ke Madinah itu apa? Apa targetnya? Satu, targetnya adalah mereka membalas dendam kekalahan di Badar. Itu satu. Kedua, mereka bisa melumpuhkan Madinah dengan membunuh Rasulullah dan tokoh-tokoh utama Muslim, terutama Abu Bakar, Umar. Kan itu. Ketiga, mereka bisa membuka kembali jalur dagang Quraisy yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Karena gara-gara itu orang-orang Quraisy tidak lagi bisa berdagang keluar. Kan waktu Badar itu kan kafilah dagang mereka dicegat. Mereka tidak bisa berdagang dengan luasa. Itu target Quraisy. Jadi membalas dendam untuk katakanlah bisa membunuh sebanyak-banyaknya. Yang kedua, melumpuhkan Madinah dengan membunuh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat utama terutama Abu Bakar dan Umar. Dan ketiga, itu adalah menguasai kembali jalur dagang Quraisy. Apakah target ini tercapai? Membunuh? Ya, mereka bisa membunuh banyak kaum muslimin. 70 kaum muslimin gugur di Uhud. Tapi melumpuhkan Madinah? Tidak. Sama sekali tidak. Rasulullah menguasai sepenuhnya Madinah. Rasulullah masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup. Membuka jalur dagang? Juga tidak. Berarti ini tidak tercapai. Satu. Yang kedua, tanda kemenangan dalam perang itu diantaranya adalah dengan menawan musuh yang kalah dan mengambil harta rampasan. Apakah ada tentara muslim yang ditawan oleh Quraisy di perang Uhud? Tidak ada. Itu menunjukkan mereka tidak menang. Kalau menang ya seharusnya kan yang kalah bisa ditawan kan. Apakah ada harta kaum muslimin yang dirampas? Tidak ada.
Berarti sebenarnya kalau kita bicara kemenangan atau kekalahan di Uhud itu tidak bisa begitu. Siapa yang kalah, siapa yang menang. Tepatnya seri lah gitu ya. Ini seri nih. Enggak. Jadi kaum muslimin tidak bisa dikatakan kalah dan tentu tidak bisa dikatakan menang. Yang penting orang Quraisy juga tidak menang. Nah, akan tetapi yang pasti kaum muslimin kehilangan banyak personelnya, prajuritnya. 70 orang itu sama dengan 10% dari total pasukan muslim yang waktu itu berapa? Hanya 700. Awalnya 1000. Tetapi yang 300 ini lagi-lagi Abdullah bin Ubay yang tadi itu. Lihat Abdullah bin Ubay. Kan dulu alasannya mereka ketika di Badar itu dan kemudian bersikap terhadap Banu Qainuqa adalah kita harus antisipasi jangan sampai kalah melawan Quraisy. Tapi ketika berhadapan dengan Quraisy di Uhud malah Abdullah bin Ubay keluar dari pasukan. Emang inilah orang munafik. Ini yang kemudian fi qulubihim marad. Orang yang dalam hatinya ada penyakit. Di Uhud itu kan seharusnya Abdullah bin Ubay membuktikan bahwa kita harus memenangkan, kan gitu. Harus solid. Tapi dia ini ke Uhud rupanya bukan untuk mendukung Rasulullah ke Uhud itu. Dia punya rencana sendiri. Ke Uhud ikut bergabung, tapi sesampainya di Uhud dan pasukan muslim dengan pasukan Quraisy itu sudah berhadap-hadapan, saling melihat. Coba bayangkan, Abdullah bin Ubay itu malah menarik teman-temannya 300 orang keluar dari pasukan dan itu terlihat oleh musuh. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Bukan sekedar mengurangi, itu membesarkan hati lawan. Berarti lawan menganggap, wah nggak kuat ini kan? Itu membuat lawan semakin semangat, semakin optimistis kan? Itu untuk lawan pengaruhnya. Untuk di dalam, menggoyah kekuatan dan kebersamaan kaum muslimin. Kan dipecah berarti kan? Dan ini nggak sedikit. Dari 1.300 itu kan sepertiga. Itu Abdullah bin Ubay. Orang-orang yang pro, berpihak, memberikan dukungan ke Yahudi dan Nasrani itu memang begini nih. Fataral ladzina fi qulubihim marad. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ini dia. Maka terjadilah perang Uhud, pertempuran. Dan kaum muslimin menderita kerugian besar. Walaupun tidak bisa dikatakan kalah. 70 pasukannya atau prajuritnya gugur. Dan puluhan lain luka-luka. Dan yang gugur bukan orang sembarangan. Yang gugur di Uhud itu siapa? Coba? Hamzah, itu nomor 1. Rasulullah sampai sedih luar biasa karena tahu Hamzah gugur. Rasul sampai menyatakan aku tidak pernah sedih sesedih ini. Sampai begitu. Gitu kan. Ketika Rasulullah mendengar beberapa wanita Madinah itu menangisi keluarga mereka yang gugur, Rasulullah hanya berujar, walakinna Hamzah la bawakiyalah. Tapi Hamzah tidak ada seorang pun yang menangisinya karena keluarganya tiada di sini, tidak ada di Madinah. Mendengar itu, ada seorang sahabat dari Madinah mendengar itu, namanya Usaid bin Hudair, itu sampai kemudian mengumpulkan kaum wanita, kalian ini tidak tahu diri, hanya menangisi keluarga. Rasulullah begitu sedih. Kenapa kalian tidak menunjukkan kesedihan atas kematian Hamzah? Maka kemudian beberapa wanita datang ke dekat rumah Rasulullah dan mereka menangis karena kematian Hamzah. Kata Rasulullah, sudahlah. Nah, itu, sampai segitunya. Bayangkan aja, Rasulullah sedih sekali. Hamzah. Dan bukan hanya Hamzah. Siapa yang meninggal gugur di Uhud? Yang lain. Orang hebat semuanya yang gugur. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang Rasulullah SAW pernah menangis. Ketika Mus'ab itu sebelum meninggal, itu muncul Mus'ab ini dengan segala penderitaannya karena jadi miskin sekali. Pakaiannya compang-camping, kalau kita tuh tambalan dan seterusnya, badannya kurus. Mus'ab bin Rasulullah itu menangis. Kenapa? Rasul teringat siapa Mus'ab di Mekah ketika sebelum Islam. Mus'ab di Mekah adalah seorang remaja berasal dari keluarga bangsawan dan kaya raya, dan dia sangat dimanja oleh orang tuanya. Betul-betul Mus'ab bin Umair di Mekah itu semua penampilannya luar biasa. Ya, bagaimana penampilan seorang kaya raya dan difasilitasi oleh orang tuanya.
Tapi gara-gara dia masuk Islam, dia dimusuhi oleh seluruh keluarganya, dikucilkan oleh ayah ibunya. Dan kemudian, tapi Mus'ab bin Umair betul-betul seorang remaja yang sangat luar biasa, teguh hatinya. Dia tahu resikonya, bahkan dia disiksa dan lain sebagainya, tapi dia bertahan. Dan sampai di Madinah, Mus'ab bin Umair masih dengan segala kesahajaan dan kesederhanaannya. Menarik Mus'ab bin Umair ini. Dan perlu diketahui bahwa dari segi perawakan Mus'ab bin Umair mirip dengan Rasulullah SAW. Termasuk gagahnya, gantengnya, mirip Rasulullah SAW. Itu Mus'ab bin Umair. Makanya ketika dia itu gugur, orang Quraisy yang membunuhnya itu menganggap dia telah berhasil membunuh Rasulullah. Maka dia teriak, aku telah membunuh Muhammad. Padahal Mus'ab bin Umair. Karena memang sangat mirip. Karena itu. Mus'ab bin Umair lah orang yang dikirim oleh Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Untuk apa? Menjadi da'i pertama. Ini hebat. Usianya belia masih 20-an tahun. Diutus Rasulullah ke Madinah untuk apa? Menyiapkan kota Madinah dari sebuah kota yang tadinya seluruh penduduknya musyrik untuk kemudian perlahan-lahan menjadi muslim mayoritasnya dan mendukung Rasulullah kalau hijrah ke sana sekaligus rela berkorban untuk mempertahankan Islam. Ini gak mudah loh. Satu kota, Bu. Jadi Tangerang ini Tangerang atau Jakarta masih? Jakarta. Yalah Jakarta nggak apa. Kalau nggak Jakarta anggap aja, pindah ke samping Tangerang gitu. Jadi karena Jakarta itu susah diislamkan, digarap dulu Tangerang. Itu digarap satu kota ini supaya sampai apa? Orang-orangnya masyarakatnya menerima Islam dan kemudian bahkan siap berkorban untuk Islam harus berhadapan dengan Jakarta. Wah, itu target yang nggak mudah. Tapi Mus'ab bin Umair berhasil melakukan itu dengan gemilang 1 tahun saja. Ini dai sangat hebat. Mus'ab bin Umair itu punya kekuatan komunikasi itu sangat hebat. Seorang tokoh itu kemudian yang tadinya membenci Islam di Madinah, tidak suka dengan kegiatan Mus'ab, itu sekali berjumpa dengan Mus'ab dan diajak duduk, kalau gitu duduk dulu, kata Mus'ab. Aku ingin berbicara atau menyampaikan sesuatu. Kalau engkau kemudian setelah aku sampaikan menilai apa yang kusampaikan itu buruk, tidak berguna, aku dengan sukarela akan menyingkir. Aku pun tidak ingin dekat denganmu, tidak ingin mengganggumu. Tapi kalau seandainya aku sampaikan itu menurutmu baik, kenapa engkau tidak jujur untuk menerimanya? Wah, tokoh itu ditantang begitu. Oke, kalau gitu aku duduk. Ibu-ibu sekalian, sekali duduk saja, itu Mus'ab bin Umair mengatakan, Islam adalah dan Rasulnya adalah ini Al-Qur'annya, diterangkan. Dia menerangkan Islam dalam satu kali pertemuan, dalam satu majelis kayak gini, Bu. Orang datang tidak tahu Islam, bahkan membenci Islam di dalam satu majelis, gitu awalnya. Dari tadinya memusuhi dan tidak tahu, itu menjadi mengerti Islam itu apa. Setelah itu sampai kemudian bukan sekedar mengerti, tertarik untuk menerima Islam. Sehingga ketika Mus'ab itu selesai, dia berkata, semua yang aku sampaikan itu baik belaka. Bagaimana cara aku menerimanya? Coba bayangkan. Bu bisa nggak ngobrol sekali aja dengan orang yang menurut ibu orang biasa saja, atau bahkan tidak suka? Jangan salah. Ketika kita mengaji itu akan begini-begini, kita tahu. Dalam satu pertemuan itu orang menjadi, oh begitu ya. Bagaimana caranya aku supaya bisa seperti kamu? Wah gitu. Dan apa? Setelah dia kemudian bersyahadat, dia kembali ke perkampungannya, Bani Abdul Ashhal, dan kemudian berkata, mengumpulkan tokoh-tokohnya dan berkata, selama ini kalian anggap aku apa? Maka tokoh-tokohnya mengatakan, engkau adalah pemimpin kami di sini. Engkau adalah yang kami patuhi dan taati. Semua kata-katamu pasti kami akan jadikan keputusan untuk kami laksanakan. Apa kata dia? Ini Sa'ad bin Mu'adz namanya. Semua yang kalian katakan, kalian ikrarkan, itu bagiku tidak berarti apa-apa. Itu hanya bualan saja kalau kalian saat ini juga tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Satu kampung langsung masuk Islam satu hari itu juga. Semua. Ini Mus'ab itu begitu.
Jadi Mus'ab itu punya daya komunikasi yang sangat hebat mengkomunikasikan Islam itu. Kita membutuhkan orang yang begini. Sekali bicara orang langsung tertarik, menerima, bahkan mau berkorban. Coba bayangkan. Allahu Akbar. Dalam dunia marketing ini, wah kalau ada orang seperti ini hebat. Nawarkan barang yang tidak pernah dikenal gitu kan. Sampai orang tertarik, bahkan loyal. Pokoknya kalau barang dari kamu yang ini, udahlah, aku tidak akan ngambil barang yang lain. Kan begitu. Bisa nggak kalau ada sales kayak gini, dahsyat Bu. Itu mahal tuh harganya. Apalagi ini akhirat Bu. Mus'ab bin Umair. Ini yang begini, ini gugur di Uhud ini. Luar biasa. Rasulullah begitu sedih, sahabat-sahabatnya, sampai Khabbab itu sangat sedih. Ini salah satu sahabatnya. Khabbab itu adalah sahabat seperjuangannya di Mekah dulu. Bedanya, kalau tadi Mus'ab itu berasal dari keluarga yang sangat luar biasa kaya raya, bangsawan, Khabbab itu dari pelayan. Sama-sama teman seperjuangan di Mekah. Khabbab kemudian hidupnya lama, sampai umat Islam itu di zaman Umar bin Khattab begitu maju gitu. Ekonomi juga maju, dia menjadi kaya. Sementara dulunya miskin. Dia selalu teringat dengan sosok Mus'ab bin Umair. Kalau dia teringat dengan Mus'ab bin Umair, dia menangis. Dia bilang apa? Sungguh mulia seorang Mus'ab bin Umair. Dari seorang kaya raya kemudian dia mati dalam keadaan miskin. Ketika kami mengubur jenazahnya di Uhud, dia tidak punya cukup kain kafan untuk menutup seluruh tubuhnya. Kalau kami tarik ke atas ke kepalanya, maka kakinya akan terlihat. Kalau kami tarik ke bawah, maka kepalanya akan terlihat. Dia menangis, kenapa? Sementara aku dulu miskin di Mekah, sekarang aku kaya raya. Aku takut Allah mempercepat balasannya atas segala kebaikanku selama ini, sementara Mus'ab mendapatkan segala kebaikan yang utuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, itu Mus'ab. Jadi ini orang luar biasa. Dan istrinya itu ketika dikabari, itu bukan hanya Mus'ab yang meninggal, itu pamannya, saudaranya juga meninggal, gugur di Uhud. Itu istrinya. Ketika disampaikan, pamanmu atau kami berbela sungkawa karena paman meninggal. Apa kata istri Mus'ab? Aku menyerahkan semuanya kepada Allah. Aku tahan dan sabar. Berita pertama. Kedua, saudaramu juga meninggal. Aku menyerahkannya segalanya kepada Allah. Aku hanya berharap pahala ini jadi pahala dari Allah. Yang ketiga, suamimu meninggal. Menjerit dia. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Mus'ab itu betul-betul menempati hati terdalam dari wanita ini, istrinya. Pamannya, saudaranya masih dia tahan, tapi ketika mendengar suamimu Mus'ab, udah nggak tahan, dia menjerit, nggak kuat. Ini Mus'ab bin Umair. Orang-orang seperti ini yang gugur di Uhud. Berarti ini memang kerugian bagi kaum muslimin sangat luar biasa. Kalau saya ceritakan yang lain banyak. Ada Abdullah bin Amr bin Haram, ayah Jabir bin Abdullah. Itu yang ketika meninggal, gara-gara mereka inilah, termasuk ayah Jabir bin Abdullah itulah, turun firman Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan engkau kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, dalam arti mati. Enggak, mereka hidup. Dan mereka berada di sisi Allah, dekat dengan Allah di surga. Ini bedanya syuhada. Syuhada itu ketika gugur, jasadnya dikubur. Rohnya di mana? Itu langsung di dalam surga, tidak di alam barzakh. Membarzakh tapi bukan di alam kubur, bukan nikmat kubur yang dirasakan. Yang mereka rasakan langsung surga. Rohnya oleh Allah dimasukkan ke dalam burung-burung surga. Jadi jasadnya kan memang di dunia kan, di bumi, dikubur. Itu pun jasadnya tidak hancur. Kalau nggak percaya bongkar aja. Syuhada Uhud. Dan pernah dibongkar. Ibu sekarang kalau ke Uhud dan ke area pemakaman syuhada Uhud itu sebenarnya setelah pemindahan. Jasad mereka awalnya dekat jembatan gitu ya. Ada beberapa jembatan sih. Ibu tahu Gunung Pemanah, Bukit Pemanah? Nah, dekat situ itu ada seperti lembah. Itu sebenarnya itu sungai dulunya. Di zaman Rasul itu sungai. Itu pertemuan dua sungai itu di situ. Nah, kuburan syuhada Uhud itu sebenarnya tadinya di bibir sungai itu, di pinggir, gitu ya. Tapi kemudian
sekitar di zaman Bani Umayyah, kalau tidak salah di zaman Abdul Malik bin Marwan, dan itu artinya sekitar 80 tahun setelah mereka gugur, itu terjadi banjir dan kemudian erosi, tanahnya itu longsor gitu. Dan ketika tanahnya itu longsor, itu tampak terlihat jasad para syuhada itu masih ada utuh di situ. Bahkan darahnya pun masih segar. Itu sudah 80 tahun. Maka karena itulah dipindahkan ke tempat lokasi sekarang. Itu di tengah kan sekarang. Nah, itu sebenarnya udah pemindahan. Itu relokasi. Kan gitu. Jasad mereka memang ada di bumi dan utuh. Ruhnya yang penting. Allah tempatkan di surga, dimasukkan ke dalam jasad burung, dan itu nikmati surga. Aneh itu. Nah, di antara yang kemudian ada riwayatnya adalah Abdullah bin Amr bin Haram, ayah Jabir ini, yang gugur dalam usia tua renta. Ketika sudah berada di surga seperti itu, Allah mengumpulkan mereka dan bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Haram, mau nikmat apa lagi, mintalah padaku. Maka apa kata Abdullah bin Amr? Ya Allah, mau apa lagi, semua nikmatan sudah aku dapat di sini. Bingung kan? Artinya mau apa lagi? Udah bingung mau minta yang nikmat. Ibu sekarang kalau minta yang enak-enak masih bisa kan? Bikin daftar 1, 2, 3 gitu. Ada checklistnya. Itu di surga itu udah bingung, mau apa lagi gitu loh. Sampai tidak kebayang ada kenikmatan lain gitu. Tapi kata Allah, enggak. Engkau harus minta supaya aku beri. Gitu. Dipaksa minta. Ibu mau dipaksa minta enggak? Jangankan dipaksa gitu. Ajukan aja belum tentu dapat. Akhirnya apa? Kata Abdullah, ya Allah, kalau begitu hamba memohon, kembalikanlah hamba ke bumi, ke dunia, hidup lagi, agar hamba bisa berjihad lagi, bertempur lagi, agar hamba terbunuh lagi. Karena nikmatnya itu luar biasa gitu. Dan dalam satu riwayat disebutkan para syuhada itu ketika mereka gugur itu tidak merasa sakit seperti kelihatannya, bahwa tusukan tombak atau sabetan pedang itu mengerikan, itu kita yang melihatnya, tapi mereka merasakannya tidak sakit, kecuali seperti orang dicubit atau apalah gitu kan, serangga atau apa, segitu aja lah. Kalau ibu kena tawon, ya segitulah sakitnya. Terus nikmatnya minta ampun, kan begitu. Maka permintaannya adalah dikembalikan ke bumi dan kemudian untuk berjihad lagi agar terbunuh lagi. Kata Allah, nggak bisa. Dalam arti aku tidak mau, karena aku sudah menetapkan seseorang atau manusia yang sudah mati tidak akan bisa kembali. Tetap engkau harus minta. Bayangkan. Minta apa? Kemudian kalau begitu ya Allah, kabarkanlah keadaan kami ini kepada mereka yang ada di bumi, bahwa kami bahagia. Maka turunlah ayat ini. Jangan engkau kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati dalam arti mati. Mereka hidup di sisi Allah, mendapat rezeki dari Allah langsung. Nah ini dia. Jadi orang yang seperti ini yang gugur di Uhud ini, sehingga kehilangan kaum muslimin itu sangat luar biasa. Dan kemudian yang paling penting, walaupun kaum muslimin punya kehilangan yang sangat yang begitu berat gitu, penderitaan begitu berat, cuma orang-orang beriman itu tetap mereka dalam posisi optimistis gitu. Artinya oke lah kita menderita sekarang, tapi mereka tidak terpikir untuk kemudian kita mengkhawatirkan bahwa musuh kita akan menguasai kita dan seterusnya, kita akan kalah setelah ini terus-terusan. Enggak ada ketakutan itu. Bahkan kalau ibu-ibu baca ya, bagaimana kaum wanita saat itu ketika menyongsong pasukan Rasulullah dari Uhud, dari medan perang gitu. Ibu baca deh, itu wanita-wanita, saya pikir ini manusia atau malaikat. Kan seperti tadi kan, istrinya Mus'ab bin Umair. Ada lagi yang lain, itu dari Bani Abdul Ashhal. Seorang Ansar, wanita Ansar, dikabari ayahnya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal. Ini lengkap sekali. Dia bilang apa kepada yang ngasih kabar? Sudahlah, semua berita itu sudah kuterima. Sekarang aku ingin pastikan apakah Rasul masih hidup.
Coba pertanyaannya begitu. Masih tenang, Rasulullah masih hidup. Kalau begitu bahwa aku menghadap Rasul, aku ingin melihatnya dengan mata kepala aku sendiri. Aku ingin melihat betul bahwa Rasul masih hidup. Di bawah wanita ini. Kemudian menjumpai Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian bertakziah menyampaikan belasungkawanya. Apa kata wanita itu? Ya Rasulullah, setelah melihatmu, kullu musibatin ba'daka jalal. Setelah aku memastikan bahwa engkau hidup dan aku melihatmu, maka semua penderitaanku itu sudah kuanggap tidak ada. Artinya aku tidak akan bersedih karena mereka meninggalkanku selama engkau masih ada dan hidup bersamaku. Coba bayangkan, ini iman di mana itu mempuncak luar biasa orang beriman. Persoalan itu ada di mana? Di orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Orang-orang munafik ketika melihat kaum muslimin begitu luar biasa, itu menderita kerugian besar, itu seorang di antara mereka berkata apa? Ini udah pertanda nih kita lemah nih. Kalau begitu, aku akan bergabung dengan Yahudi. Sehingga kalau kita kemudian betul-betul kalah setelah ini, aku bisa menyelamatkan diri dan berada di pihak mereka. Yang satu lagi, kalau gitu aku akan ke Syam bergabung dengan Nasrani. Kalau kita habis di sini, maka aku akan bergabung dengan mereka dan bersama mereka. Ini kejadian atau kisah kedua yang menjadi penyebab turunnya ayat itu. Ini orang macam apa? Ketika kaum muslimin berjuang, ketika kaum muslimin harus berkorban, dia berpikir yang penting bagaimana dia selamat. Ya, menghindar intinya. Dengan cara dia memberikan dukungan berpihak kepada Yahudi atau Nasrani. Padahal Allah menjelaskan, yang akan kamu datangi Yahudi dan Nasrani itu posisinya sama dengan orang musyrik, memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya gini, Allah yang mengatakan, kamu tuh nanti juga akan bertepuk sebelah tangan. Sekarang merasa engkau akan menghindar dari kekalahan gitu ya, melawan orang-orang musyrik dengan bergabung pada Yahudi atau Nasrani. Padahal kalau engkau kalah melawan musyrik, orang Yahudi itu tidak akan membelamu juga. Orang Nasrani itu tidak akan membelamu juga. Mereka juga ikut senang ketika kamu kalah, gitu. Itu dia. Maka Allah mengatakan, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Sebelumnya, ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin mah nggak bisa memposisikan diri berpihak pada Yahudi dan Nasrani, karena dasarnya mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani itu bisa, atau Yahudi dengan Nasrani itu masih bisa. Tapi kalau Muslim yang beriman kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian berpihak kepada seorang Yahudi atau Nasrani yang memusuhi Allah dan Rasulnya, bagaimana bisa bertemu? Tidak mungkin bertemu ya, kecuali tadi yang di hatinya ada penyakit. Setelah Uhud itu orang-orang beriman itu luar biasa. Tadi saya ceritakan mereka bagaimana begitu kuat, dan wanita-wanitanya saya kaget sekali itu kalau baca itu. Ini wanita-wanita sudah, bahkan padahal ya Rasulullah itu kan baru 3 tahun di Madinah. Rasulullah itu baru 3 tahun memberikan pengajian kepada mereka, maksudnya gitu. Jadi wanita-wanita Madinah itu baru ngaji 3 tahun, lebih lama ibu-ibu nih daripada mereka. Iya kan gitu. Ibu udah berapa tahun ngaji? Tapi itulah iman mereka. Luar biasa, luar biasa. Allahu Akbar. Coba ibu baca deh kehidupan para wanita sahabat di Madinah, orang Madinah itu. Menarik sekali. Menarik sekali. Bagaimana mereka sikap, mereka cinta mereka kepada Rasulullah. Itu luar biasa, luar biasa. Dan bagaimana Rasulullah juga memperlakukan mereka, luar biasa. Tetapi orang-orang munafik inilah yang bermasalah. Ini kisah kedua. Kisah ketiga. Kisah ketiga itu melibatkan seorang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah bukan orang munafik. Bukan orang munafik. Dia seorang sahabat yang baik, pada dasarnya baik. Abu Lubabah termasuk yang awalnya ikut berangkat ke Badar. Bahkan awalnya kita tahu bahwa ke Badar, ketika berangkat ke Badar, pasukan kaum muslimin itu waktu itu 300 orang lebih.
Sementara untuk menempuh jarak 150 km ke Badar, 155 km, mereka itu kendaraannya tidak cukup. Kaum muslimin naik onta, untanya itu cuma 70 ekor. Bisa bayangkan ibu-ibu, 70 ekor untuk 300 orang. Berarti satu ekor itu dinaiki berapa orang? 3 sampai 4. Apakah mungkin 4-4-nya naik sekaligus? Nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin, kuat lah. Gimana juga tempatnya kan? Jadi gimana caranya? Bergantian. Untanya sih kuat sama satu. Unta itu hewan kuat. Unta itu disebut Safinatus Sahra. Itu kapalnya padang pasir. Unta itu kalau minum, makan, itu kemudian setelah itu berjalan, makanan minumannya itu cukup untuk 14 hari tanpa berhenti berjalan. Dan 14 hari itu artinya jarak berapa? Sekitar 1000 km dia bisa jalan tanpa berhenti dengan sekali makan dan minum. Oh, itu luar biasa itu. Tapi kan kalau naiki 4 orang nggak mungkin. Akhirnya bergantian. Jarak 150 km bergantian 3 sampai 4 orang. Berarti rata-rata per orang itu menempuh naik di atas ontanya kan berarti cuma 50 km kan? Berarti jalan kakinya 100 km. Kalau ibu jalan kaki 100 km sampai di tempat ngapain? Jalan 100 km. Apalagi kalau ibu tahu, itu di bulan Ramadan pertama diwajibkan puasa. Itu tahun pertama Ramadan yang diwajibkan puasa. Itu kan tahun kedua perbedanya ya, 2 Hijriah. Dan puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua. Itu puasa pertama dalam kaum muslim. Jadi keluar dalam kondisi puasa. Jalan kaki 150 km. 100 km lah. 150 km naik unta. Dan itu jalannya bukan jalan kayak kita, Bu, enak. Di sepanjang jalan air gampang ini ada bisa nyabut ketela, bisa nyabut apa kan yang ya kalau hutan kan begitulah gitu. Di tengah jalan bisa dapat nangka. Ini 150 km itu padang pasir. Sampai di sana perang. Kita mau boro-boro sampai di situ pingsan dulu atau istirahat dulu 2 hari kan? Oh enggak, Rasulullah sampai di tempat malah perang. Allahu Akbar. Abu Lubabah itu termasuk yang ikut. Ini orang baik. Bahkan Abu Lubabah itu bergantian dengan siapa? Justru dengan Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib bertiga. Rasulullah, Ali dan Abu Lubabah. Coba bayangkan, ini bukan orang sembarangan ini. Nah, ketika Rasulullah naik di atas unta, itu ceritanya Abu Lubabah dengan Ali itu berbisik-bisik. Pokoknya kalau sudah waktunya Rasulullah turun, kita menolak untuk naik. Karena itu artinya apa? Mereka salah satunya harus naik dan Rasulullah jalan di bawah mereka. Enggak ada begitu. Enggak ada. Mana ada yang mau begitu? Mana yang nggak tega? Maka kemudian setelah lebih kurang dari 50 km Rasulullah turun. Kata Rasulullah, naiklah kalian. Salah satu. Mereka berdua sepakat, ya Rasulullah, engkau yang harus naik. Kami di bawah saja. Rasulullah tahu itu, udah menduga. Kenapa alasannya? Kalian pikir kalian lebih mudah dari aku sehingga lebih kuat? Enggak. Memang kalian lebih mudah, tapi aku lebih kuat dari kalian. Rasulullah kan fisiknya kuat sekali. Waktu itu beliau berapa waktu itu? Kira-kira berapa tahun? Berapa tahun kira-kira? Tahun 2 Hijriah? 40? Baru dapat wahyu dong 40. 55 tahun. Lumayan lah, ngos-ngosan 55 tahun mah kan. Olahraganya juga sudah jalan kaki aja kalau sekarang kan. Iya. Jadi Rasulullah kata, aku lebih tua dari kalian, tapi aku juga tidak lebih lemah dari kalian. Jadi tidak alasan. Yang kedua alasannya apa? Kalian berpikir bahwa dengan berjalan itu kalian lebih berat, sehingga dengan begitu kalian lebih banyak pahala. Aku pun masih ingin mendapatkan pahala dan tidak ingin menyerahkannya kepada kalian. Itu Rasulullah SAW. Ya udah terpaksa kan akhirnya naik. Nah,
Jadi Abu Lahab seperti ini, dekat dengan Rasul. Ini orang bukan sembarangan. Tetapi manusia tetap manusia. Selalu saja kalau ada kesalahan ya wajar. Cuma kesalahan Abu Lubabah ini tidak kecil. Ceritanya setelah perang Ahzab. Perang Ahzab itu Madinah diserang oleh sekutu. Jadi musuhnya tidak satu kelompok, banyak kelompok. Mekah bergabung dengan beberapa kelompok. Kemudian Ghatafan, itu kabilah Ghatafan dengan beberapa kelompok, dan Yahudi. Otaknya Yahudi. Nah, mereka ini menyerang Madinah. Bayangkan mereka mengerahkan 10.000 pasukan, Rasul di dalam hanya ada 3.000 pasukan. Itu pun dalam 3.000 pasukan itu ada munafiknya. Coba bayangkan. Serem itu, di dalam ada musuh dalam selimut, di luar musuh begitu besar. Sehingga Rasulullah tidak mungkin menghadapi mereka dalam sebuah pertempuran terbuka. Sehingga strategi Rasulullah kemudian adalah menggali parit. Bukan membangun benteng, menggali parit. Sehingga kalau musuh itu mau menyerang ke dalam kota Madinah, dan Rasul artinya kita perang dalam kota, tapi itu tidak mudah. Mereka harus melewati parit dan itu sulit. Karena parit itu selain panjang sampai 6 km lebih, gitu ya. Pokoknya semua daerah yang terbuka dari Madinah itu digali paritnya. Itu dalam dan lebarnya itu tidak bisa dilompati oleh pasukan berkuda. Itu sudah strategi Rasulullah. Jadi kalau kuda itu mau lompat nggak akan nyampe. Lebarnya itu sekitar 4 sampai 5 meter, 4 atau 5 meter. Itu nggak bisa dilompati kuda. Dalamnya sekitar 4 meter juga. Oh, itu Madinah. Itu proyek raksasa itu. 6 km loh ya. Jakarta itu proyek raksasa itu. 6 km. Dari mana ke mana itu? Dari Senayan ke mana? Lumayan. Dan yang digali adalah batu. Dan tidak ada alat-alat berat waktu itu. Kaum muslimin hanya dengan skop, dengan palu, martil, hanya itu, linggis, hanya itu. Bahasa kita sekarang lah ya. Dan tahu sendiri, ayo yang pernah umroh, pernah melihat nggak bawah itu, Madinah itu? Emangnya tanah kayak kita? Tanah gembur, batu, pasir itu atasnya sedikit, kalau ke bawahnya batu itu. Itu 6 km dengan dalam dan lebar seperti itu, dan itu dikerjakan hanya 10 hari. Di musim dingin dan di saat paceklik. Dan di antara 10 hari itu ada 3 hari kaum muslimin tidak bisa makan karena tidak ada makanan. Allahu Akbar. Sehingga ada satu kali mukjizat Rasulullah SAW memperbanyak makanan di situ. Satu kali saja tapi nggak setiap saat. Allahu Akbar, ini dia. Nah, kaum muslimin begitu genting, musuh begitu banyak dan kuat, sampai-sampai Rasulullah menggali parit. Di dalam itu ada munafik. Dan semakin berat adalah satu kelompok Yahudi terakhir yang masih tersisa di Madinah berkhianat. Mereka kemudian menjadi agen musuh, memasok logistik kepada musuh, yaitu Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Nah, mereka berharap Bani Quraidah itu sekutu ini menang. Kalau menang kan masalahnya ketika kalah mereka habislah, dan ternyata sekutu kalah. Quraidah tahu mereka pasti dihukum. Nah, bagi Quraidah adalah kira-kira hukuman seperti apa yang akan mereka terima. Maka mereka mencoba untuk konsultasi kepada siapa? Kepada orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam, yang dulunya ada hubungan dekat sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Di antaranya adalah Abu Lubabah. Abu Lubabah itu punya hubungan dekat dengan tokoh-tokoh Bani Quraidah. Maka Bani Quraidah meminta Abu Lubabah untuk datang. Dan Abu Lubabah minta izin kepada Rasulullah dan diizinkan. Nah, itu. Masalahnya begini, keputusan Rasulullah itu masih rahasia, gitu ya. Abu Lubabah ke sana kan sebenarnya hanya karena undangan saja dan untuk menyerap informasi. Jadi Rasulullah berkepentingan apa yang diinginkan mereka, tanpa memberikan semacam wewenang kepada Abu Lubabah untuk menyampaikan kira-kira hukuman apa yang akan mereka terima. Nah, ketika Abu Lubabah datang, apa yang dilakukan Yahudi? Yahudi sudah mendramatisir, membentuk opini, kalau bahasa kita sekarang. Mendramatisir, jadi ketika Abu Lubabah datang, itu yang nangis siapa, yang ini gimana, anak-anak gimana, pokoknya semua langsung mencekat lah gitu. Sampai kemudian Abu Lubabah iba. Waduh, gimana kalian?
Artinya kan karena hubungan lama sebelumnya gitu. Sehingga kemudian mereka berkata, Abu Lubabah dengan semua ini, kira-kira apa yang akan kami dapatkan? Seharusnya Abu Lubabah tidak membocorkan, nggak boleh dia membocorkan, tidak boleh mendahului. Tapi Abu Lubabah karena hatinya katakanlah luluh, karena dia dramatisir seperti tadi, dia akhirnya membocorkan dengan isyarat hukuman mati. Dan itu. Nah, ketika dia selesai dari situ baru tersadar, kenapa aku sampaikan itu? Kenapa aku mendahului Rasulullah, kan begitu. Hanya karena dia menganggap dia terbawa perasaan, baper kalau saya. Bawa perasaan masa lalu bahwa dia punya hubungan dekat dengan mereka itu. Jadi hubungan dekat masa lalunya itu yang kemudian nostalgia itu yang membuat kemudian dia salah yang bersikap dan mengambil tindakan. Artinya dia menyalahkan perasaannya itu, bahwa dia semacam merasa kenapa jadi pro mereka dengan membocorkan rahasia Rasulullah. Abu Lubabah itu sampai menyesal minta ampun dan tidak kembali ke barak Rasulullah SAW, malah dia pergi ke dalam kota Madinah. Ke dalam kota Madinah dia mengambil tali dan kemudian meminta orang yang ada di situ untuk mengikatkan dirinya, tubuhnya ke tiang Masjid Nabawi. Dan dia bilang, tidak ada seorang pun yang menyentuhku dan melepaskan tali ini kecuali Rasulullah dan tangan beliau. Artinya kalau aku diampuni, diampuni. Kalau aku dihukum, ya dihukum. Dia merasa salah karena dia merasa telah berpihak kepada Yahudi yang jelas-jelas sebelumnya berkhianat, menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Ini adalah menjadi alasan ketiga yang melatar belakangi turunnya larangan Allah, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Allahu Akbar. Ini kelihatannya sederhana, tapi tidak sederhana. Ini masalah yang sangat mendasar, atau salah satu masalah yang sangat mendasar dalam akidah kita sebagai mukmin, yaitu ketika cinta kita, kemudian keberpihakan kita itu dipertaruhkan. Apakah kita mengorbankannya demi memihak kepada Yahudi dan Nasrani yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya, atau kepada orang-orang beriman? Masalahnya di situ. Maka Allah menegaskan dengan sangat tegas larangan. Ini larangan itu jelas, Bu. Larangan itu enggak perlu ditafsirkan, nama juga larangan. Bu, kalau larangan itu ditafsirkan, itu orang bisa salah, Bu. Bisa pasti terjerumus. Kalau ada orang yang mau udah di pinggir kali atau di pinggir apa, kemudian kita larang, dan dia yang dilarang itu masih mikir-mikir. Jangan melangkah. Kan gitu. Dia masih jangan melangkah. Emang masalahnya apa kalau aku melangkah? Kira-kira apa kalau melangkah? Ya jatuhlah, cebur. Orang kalau dilarang dengan nada keras, teriakan, itu kan sudah, ada apa ya? Kan dia paling tidak berhenti dulu kan. Ternyata ini nggak kuat tanahnya, soalnya bisa terjerumus kalau gitu. Larangan tuh begitu sifatnya. Jadi kalau dia pikir, enggak, ini tafsirannya begini, lah. Bahaya, Bu, kalau masih ditafsirkan, Bu. Apalagi ini terkait dengan apa? Lihat ancamannya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang kemudian mendukung mereka, berpihak kepada mereka, memberikan dukungan kepada mereka dengan penuh perasaan, dan di saat yang sama mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, maka dia sama dengan telah melompat, sudah keluar dari lingkungan kaum muslimin ke lingkungan mereka, menjadi bagian dari mereka. Itu ancaman yang luar biasa. Sama dengan tadi, kalau tetap melangkah pasti masuk jurang. Kan di situ letaknya. Ini larangan yang terlalu jelas yang tidak perlu ditafsirkan. Penafsiran apa lagi? Bahaya kalau ditafsirkan macam-macam. Gak usah mikir-mikirin. Allah tuh ketika melarang jelas, apalagi ketika larangan itu disertai dengan ancaman. Itu kaidah tafsir. Kalau ada sebuah larangan yang disertai dengan ancaman, itu berarti levelnya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Ini bukan larangan biasa. Artinya bukan larangan yang dampaknya kecil, enggak. Ini bahaya minta ampun. Nah, karena memang kemudian juga akan nihil. Ngapain sih gitu? Memberikan hati, dukungan, perasaan, apalagi membela habis, ngapain juga? Dan itu dalam posisi mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Kamu akan dapat apa? Nggak akan dapat apa-apa. Apa yang akan dapat?
Ini perumpamaannya itu seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu pernah berbicara kepada murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya. Begini, pertanyaannya yang menunjukkan apa? Menurut kalian, siapakah manusia yang paling merugi di dunia ini? Siapa manusia yang paling merugi? Jawaban muncul apa? Jawabannya cerdas, jawabannya bagus, dan mudah dipahami oleh siapapun. Orang yang paling merugi di dunia ini adalah man ba'a akhiratahu li dunya. Adalah orang yang rela menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Bayangkan saja, orang yang rela menjual akhirat, kebahagiaan akhirat untuk mendapatkan dunia. Jadi nggak apa-apalah sengsara di akhirat asal senang di dunia. Orang di mana untungnya? Dia paling 100 tahun umurnya kan? Itu pun kalau bisa menikmati semua yang didapatkannya 100 tahun. Susah lah ada orang 100 tahun betul-betul nikmat selama 100 tahun. Itu kemudian dia untuk mendapatkan itu, dia menjual akhiratnya. Nggak apa-apa sengsara di akhirat demi bahagia di dunia 100 tahun. Kan rugi betul, di akhirat berapa lama? Selamanya kan? Kalaupun kita harus memilih, gak apa-apa dah menderita di dunia asal bahagia di akhirat. Kalaupun harus memilih ya. Tapi kan gak perlu gitu-gitu amat kan. Emang ibu gak pernah bahagia di dunia? Gak juga kan? Alhamdulillah bahagia kan? Bahagia gak? Ya harus begitu, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Artinya ini kalaupun harus memilih gitu ya. Gak apa-apa lah menderita 30 tahun lagi ke depan. Gak apa-apa bu. Kalau harus milih. Nyampe 30 tahun lagi gak kira-kira? Wallahualam. Ini kalaupun gitu. Kalaupun harus menderita 30 tahun ke datang gak apa-apa. Asal kemudian setelah itu bahagia. Baca bagian akhir dari kitab Riyadhus Shalihin itu. Orang yang paling rendah, paling ekonomi surganya itu seperti apa? Kelas ekonomi paling terakhir masuk surga, artinya paling rendah nilai kebahagiaannya di surga. Kan Rasulullah menyatakan orang terakhir yang masuk surga itu ketika dia keluarkan dari neraka, kan ya otomatis dia pernah neraka dulu. Itu dia lari tergopoh-gopoh gitu karena udah saking luar biasa kan, tidak tahannya dengan neraka gitu. Ketika keluar itu luar biasa, dia lari gitu. Setelah lari merasa jauh dari neraka, kemudian Allah menyuruhnya, masuklah ke surga sekarang. Dia baru masuk sebentar, dia lihat, waduh, apa masih ada tempat untukku, masih ada kafling untukku di surga. Itu balik lagi, keluar. Dan kemudian ya Allah, semua orang telah mengambil ke tempatnya masing-masing di surga. Coba bayangkan, itu Rasulullah sampai tersenyum tertawa menceritakan ini. Sampai kemudian Allah berkata, wahai hambaku, engkau pernah teringat dengan kenikmatan dunia? Iya, sekarang coba ingat kembali. Dalam bayanganmu di dunia dulu, yang paling nikmat itu seperti apa? Nah, jadi ngebayang bu, coba aja ibu ngebayang, yang paling nikmat seperti apa? Coba ngebayang, kan ngebayang mah gratis. Ya iya udah ngebayang, melamun gitu ya. Nah kemudian Allah mengatakan, sudah ingat yang paling membahagiakan, paling nikmat di dunia seperti apa? Ya sudah. Baik, kuberikan itu semuanya padamu. Yang dibayangkan, lamunan itu dikasihkan. Dan 10 kali lipatnya. Coba bayangkan bu, akan jadi apa itu kira-kira? Ibu ngelamun pakai batas, nggak usah pakai batas, bu, ngelamun. Dan kemudian setelah sampai di titik, udahlah nggak ada lagi yang bisa dibayangkan gitu. Dikasih 10 kali lipatnya. Itulah yang paling rendah nikmatnya di akhirat. Makanya orang paling merugi itu orang yang membela-belain gitu untuk nikmat di dunia, tapi dengan mengorbankan kebahagiaan akhirat. Itu yang paling merugi. Mendengar jawaban itu, Umar bin Abdul Aziz puas nggak? Enggak, belum puas. Ada lagi yang paling sengsara, kata Umar bin Abdul Aziz. Lebih dari itu. Bagaimana yang lebih dari itu? Bagaimana mungkin ada yang lebih sengsara daripada orang yang menjual akhiratnya demi mendapatkan dunia? Ada, kata Umar. Man ba'a akhiratahu li dunya ghairihi. Yang lebih merugi lagi adalah orang yang rela menjual akhiratnya
bukan untuk mendapatkan dunia, tapi demi dunia orang lain. Orang yang rela menjual akhiratnya demi dunia orang lain. Ini yang paling lebih rugi lagi. Jadi dia jual akhirat gitu, tapi dunia juga nggak dapat gitu. Dapat cuma 5 miliar, 10 miliar lah. Gitu kan. Beli mobil satu juga yang merah udah nggak cukup tuh. Mobil Ferrari gitu kan. Tapi kemudian untuk apa itu? Karena dia serahkan dunianya untuk orang lain. Artinya yang menikmati sebenarnya adalah orang lain. Yang dapat triliunan dan apa itu orang lain, bukan dia. Allah, dianya mah cuma dapat kecepatan segitu. Mending kalau segitu. Kalau cuma 500 juta, adalah Allahu Akbar. Man ba'a akhiratahu lidunya ghairi. Yang lebih merugi lagi adalah orang yang menjual akhiratnya untuk dunia orang lain, demi dunia orang lain. Itu yang merugi. Allah na'udzubillah. Inilah orang-orang munafik ini begini. Mereka dapat apa dari mendukung orang-orang itu? Mereka sini dapat apa? Sesaatmu dapat apa sih? Lebih besar yang mana yang dapat? Dia atau? Udah mau ngejual akhirat, dunianya nggak dapat. Mending kalau segar nggak dapat, dunianya untuk orang lain. Nauzubillah, nauzubillah. Ini dia. Ini jelas para ulama kita dulu, orang-orang saleh dulu sudah mengingatkan kita semua terkait masalah ini. Dan dari kisahnya tadi kita tahu bahwa yang paling katakanlah minimal buruknya saja itu Abu Lubabah. Abu Lubabah merasa ketika dia membocorkan rahasia Rasul karena dia iba kepada ya orang-orang Yahudi yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dia anggap itu sebuah kejahatan besar sekali. Dan dia telah memberikan berpihak kepada mereka, dan itu telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Lubabah itu tidak mau, berhari-hari tidak mau dilepaskan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya mengampuni Abu Lubabah, dan Rasulullah dengan tangannya sendiri yang melepaskan ikatan Abu Lubabah. Sampai segitu. Jadi ini bukan masalah kecil, ibu-ibu sekalian, ini masalah besar. Ini pertaruhannya dunia akhirat. Maka jadilah orang yang, kata Rasulullah, kayis. Kayis itu orang bijak, orang cerdik bijak. Al-kayis dalam kehidupan ini adalah mandana nafsah, orang yang bisa mengontrol, mengendalikan nafsunya. Dan apa? Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia dalam hidupnya yang dia lakukan adalah selalu dalam timbangan berbobot untuk akhiratnya. Wal ajiz, sebaliknya, orang yang sembrono, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, yang betul-betul mengekor, mengikuti nafsunya kemanapun, liar, gitu kan. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia udah mengikuti nafsunya sembarangan, tetapi harapannya terlalu besar bahwa hidupnya akan bahagia di akhirat. Ini kan kebangetan gitu. Itu kan tamanna 'ala Allahil amani. Jadi kalau kita memang ingin berharap bahwa Allah akan mengampuni kita, ya tadilah kontrol nafsu kita. Apa sih untungnya dengan mendukung seorang non-muslim? Apa sih untungnya untuk kita? Dan tentu ketika mendukung non-muslim berarti mengalahkan seorang yang muslim, satu sisi. Dan tentu yang pasti merugikan kaum muslimin. Itu yang pasti. Karena nggak mungkin lah seorang non-muslim berpikir untuk menguntungkan kaum muslimin. Apa mungkin itu terbayang? Enggak. Apalagi di Jakarta ini. Jelas menista agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian ibu sekalian latar belakang kisah surah Al-Maidah ayat 51 dan 52. Dan tentu saja sebelumnya, karena itu rangkaian ayat yang terkait. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita serap. Jangan sampai ayat Al-Maidah itu rame gaungnya, hiruk pikuknya, tapi cuma isunya saja, ilmunya di mana? Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nggak kelihatan yang belakang. Mana? Oh iya, ayo tuh.
Pertanyaannya mana? Enggak ada itu. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ya. Baik. Baik. Ya. Ya. Kalau masalahnya fenomena pengungsi Suriah ke negeri kafir, walaupun sebenarnya yang ke negeri kafir lebih kecil ya, karena lebih banyak ditampung di Turki gitu ya, dengan kolaborasi Saudi dan sebagainya, negara-negara Islam itu lebih besar, jutaan di Turki. Yang ke Eropa itu sedikit. Tapi yang sedikit ini bagaimanapun yang bertanggung jawab adalah pemimpin-pemimpin umat Islam. Pemimpin-pemimpin Islam yang bertanggung jawab pada mereka. Ketika itu terjadi dan pemimpin Islam yang berpangku tangan, mereka lah yang berdosa pada dasarnya. Mereka sendiri, Suriah, orang-orang Suriah yang datang ke Eropa, tentu kita harus lihat latar belakang mereka. Masalahnya apakah mereka memungkinkan selain ke Eropa? Kalau masih memungkinkan selain ke Eropa, mereka harus ke selain Eropa, selain ke negeri kafir, harus ke negeri Muslim. Tapi kan kita tidak mudah kan begitu. Kita tahu tidak semua negara Islam membuka wilayahnya untuk mereka kan. Berarti yang dosa itu pemimpin-pemimpin Muslim. Kalau mereka tidak memberikan peluang ataupun apa gitu. Nah, sementara orang-orang Suriahnya sendiri tergantung keadaannya mereka masing-masing. Yang memang tidak punya peluang, tidak punya kemungkinan gitu, dan hanya satu-satunya jalan adalah ke Eropa ya. Untuk sementara dalam kondisi itu ya darurat secara hukumnya gitu ya. Intinya karena keselamatan jiwanya dan lain sebagainya itu sudah pasti terancam di Suriah kan gitu. Sehingga itu harus diselamatkan gitu. Nah, tetapi itu sifatnya sementara gitu. Sehingga mereka menjadi minoritas di sana. Ya hukumnya hukum minoritas kemudian. Tetapi yang paling bersalah adalah pemimpin Muslim yang tidak memberikan akses kepada mereka. Itu yang paling berdosa. Maka jadi pemimpin itu hati-hati. Besar pahalanya tapi juga besar dosanya. Iyalah, bagaimana tidak? Itu bertanggung jawab. Pemimpin-pemimpin Muslim bertanggung jawab. Dan yang paling kuat bertanggung jawab dalam hal ini Turki dengan Saudi Arabia bagaimanapun. Itu yang paling konkret. Dua negara ini yang paling besar memberikan perlindungan kepada pengungsi Turki dibanding negara-negara lain. Jutaan mereka tanggung hidupnya sampai sekarang. Jadi seperti itu. Jadi dari segi hukum seperti itu, kan itu. Jadi zahirnya memang iya, tetapi kan itu ada pilihan atau tidak. Kalau tidak ada pilihan, kan ini masalahnya kan yang terancam nyawa, konkret. Nah sekarang kita di sini, emang kita dalam posisi darurat? Enggak, kita di posisi memilih kok, gitu loh. Mana yang kita pilih? Tidak ada yang memaksa kita, tidak ada kondisi yang katakanlah mendesak kita untuk kemudian tidak ada pilihan lain. Enggak, gitu. Nah ini dia berbeda sama sekali dengan apa yang kita alami sekarang. Sama seperti kalau alasannya, bagaimana dengan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah? Hijrah ke Habasyah, kita lihat. Rasulullah di Mekah itu tidak membentuk pemerintahan. Artinya Rasulullah tidak punya pemerintahan, tidak bisa melindungi kaum muslimin di Mekah. Lah kita tahu kan kisahnya. Sumayyah itu dibunuh oleh Abu Jahal. Suaminya ayah Ammar yaitu Yasir juga dibunuh. Ketika dibunuh di Mekah, Rasulullah bisa apa? Tidak bisa, karena Rasulullah tidak mengendalikan Mekah. Yang mengendalikan Mekah siapa? Orang Quraisy. Maka Rasulullah hanya berkata kepada keluarga Ammar waktu disiksa seperti itu, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, kita akan berjumpa kembali di surga. Hanya begitu Rasulullah. Tidak bisa Rasulullah tidak mengendalikan Mekah. Nah, karena Rasulullah tidak punya kendali di Mekah, maka yang penting adalah sahabatnya selamat dari kondisi yang sampai ancamannya nyawa, gitu ya. Dan itu tidak mungkin beliau lakukan ke negara-negara atau ke wilayah-wilayah Arab, karena wilayah Arab dimanapun itu masih di bawah Quraisy. Quraisy lebih pengaruh. Maka yang bisa melindungi adalah yang tidak bisa dipengaruhi oleh Quraisy. Ya ke Habasyah, itu yang paling konkret. Dan itu nyebrang laut. Dan itu semata-mata di sana mereka bukan mendukung pemerintahan Najasyi dalam arti karena kenasrian, semata-mata karena terdorong oleh kondisi keselamatan yang tidak mungkin dipertahankan di Mekah, maka harus selamat di sana.
Sementara ketika mereka selamat di sana, apa yang mereka lakukan? Malah berdakwah. Bahkan Najasyi pun malah masuk Islam. Kan itu yang terjadi. Kondisinya berbeda dengan sekarang. Nggak begitu yang sekarang itu. Sekarang kita ini yang menentukan si A itu menjadi pemimpin atau tidak, kan gitu. Lah di Mekah itu tidak terjadi ketika Rasulullah ke Habasyah, itu tidak ada kondisi itu. Gitu ya. Jadi bukan kaum muslimin sedang memilih berada di Mekah dengan Rasulullah sebagai pemimpinnya atau ke Habasyah dengan, bukan. Di Mekah tidak ada pemerintahan, baru di Madinah. Ketika ke Madinah, lihat Rasulullah mewajibkan hijrah, Allah mewajibkan hijrah bagi siapapun yang sudah beriman saat itu ketika Rasulullah sudah di Madinah dan Mekah masih musyrik. Sehingga orang-orang muslim yang tertinggal di Mekah tidak mau hijrah padahal dia mampu untuk hijrah, artinya bukan anak-anak, bukan perempuan yang tidak mungkin untuk hijrah, itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika mereka kemudian sebagiannya tewas di Badar di pihak Quraisy karena terpaksa kan. Itu malaikat bertanya, qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kenapa kalian sampai tewas di pihak Quraisy? Mereka menjawab, kami posisinya lemah di Mekah. Enggak. Bukan lemah. Kalian sebenarnya punya kemampuan untuk hijrah tapi tidak mau hijrah. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Disalahkan. Enggak bisa begitu. Kalau sudah ada pemerintahannya ketika di Madinah, harus berpihak ke Madinah. Gitu ya. Jelas itu. Yang menggambarkan atau mengaitkan, menganalogikan dengan kondisi Habasyah itu jelas-jelas tidak paham sirah di situ. Kondisinya tidak paham latar belakangnya. Dan jelas surah Al-Maidah ini turunnya di Madinah. Jauh setelah itu semakin salah lagi menempatkan ayat pada kondisi yang belum terjadi, gitu kan? Yang beda kejadian, maafnya, gitu ya. Jadi hijrah ke Habasyah itu barangkali sekitar 10 tahun sebelum turunnya surah Al-Maidah ayat 51. Wallahu taala alam. Baik. Demikian Ibu sekalian, sholat Jumat. Sholat Jumat sekarang udah jam 12 kurang, setengah 12 kurang, lebih dikit. Ya sayanya yang sholat Jumat, ibunya kan enggak. Demikianlah ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sekali lagi ini majelis ilmu. Jangan sampai kita terombang-ambing isu tidak tahu ilmunya, padahal pijakan kita adalah ilmu. Tanpa ilmu kita akan sesat, dan itu berbahaya bagi kita semua. Dan kemudian ingat, ada ibrah yang menarik tadi, bahwa wanita-wanita Madinah yang begitu dahsyat menunjukkan sikapnya, keimanan yang begitu teguh itu setelah sekitar 3 tahun mengaji kepada Nabi SAW. Tentu saya tidak seperti Nabi, jauh lah, saya maaf bukan apa-apa. Tetapi ibu kan mengajinya sudah lebih 3 tahun, maksudnya itu. Ayolah kita kuatkan iman kita dengan mengaji. Mudah-mudahan pengajian ini menambah ilmu, menambah iman, dan kemudian menambah amal soleh kita. Demikian ibu sekalian, saya serahkan. Tadi terkumpul 3 juta ya. Alhamdulillah. Itu 3 juta itu yang dikumpulkan, yang ditransfer lebih banyak lagi insya Allah. Nomor rekeningnya yang disebut. Baik. Kita cukupkan kalau begitu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fazidna 'uluman tanfa'una. Allahumma irzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yustajabu lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.